Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik kan. Pagi ini kita akan sama-sama berkunjung pada makam tuh. Makam kuburan. Nah, makam kuburan ini kan uniknya itu diapit oleh dua sungai. Ini sungai pertama ya. Tuh. Fakta ya. Sungai pertama, sungai besar nih. Sungai kedua, jadi sekitar 100 meter dari sungai ini kan, di sebelah kiri saya itu ada sungai lagi, ya kan. Nah, jadi letak kuburan ini atau pemakaman ini tuh kira-kira lebarnya sekitar 100 meter, panjangnya ke arah sana itu ada sekitar 200 meteran, ya kan. Nah, kuburan ini itu diapit oleh dua sungai. Sungai pertama belah kanan saya tuh, sungai kedua sebelah kiri saya. Nah, supaya nih kuburan ini tidak hilang, tanahnya tidak longsor ke sungai, itu tentu ada pohon-pohon yang secara alami tumbuh lalu melindungi kuburan ini supaya tanahnya nggak ke bawah arus sungai. Tetapi juga ada pohon-pohon yang sengaja ditanam oleh penduduk setempat atau oleh kuncen kuburan ini untuk melindungi supaya tanahnya tidak longsor dan kuburannya hilang. Nah, jadi tidak salah dong kalau kita sebut bahwa pohon pelindung kuburan. Artinya pohon yang melindungi kuburan supaya tidak hanyut ke bawah sungai. Tidak salah juga kalau kita sebut pohon penjaga, yaitu pohon yang menjaga tanah kuburan supaya tidak longsor dan pada akhirnya kuburan-kuburan ini habis dibawa oleh arus sungai. Nah, sekarang mari kita cek pohon-pohon apa saja yang tumbuh melindungi kuburan ini, yang tumbuh menjaga kuburan ini, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam oleh manusia. Nah, pada dasarnya pohon pelindung atau pohon penjaga ini itu dikategorikan tadi menjadi dua. Ada yang tumbuh alami, ada yang ditanam. Nah, dari segi fungsinya juga sama. Ada yang tumbuh alami tanpa diambil manfaatnya oleh manusia, ada yang tumbuh alami dan diambil manfaatnya oleh manusia, seperti tanaman tanaman pisang, dia diambil buah pisangnya selain untuk menjaga tanah. Ada tanaman pohon nangka juga diambil nangkanya. Ada tanaman pohon aren juga diambil buahnya. Ya, kita mau lihat tanaman pertama nih. Tanaman pelindung makam yang berada di antara dua sungai ini. Ini saya kurang tahu pohon apa. Tetapi ini kalau menurut saya itu jenis waru-waruan nih. Ditanamnya itu seperti berbeludru, baik bagian depannya maupun bagian belakangnya tuh. Seperti ada beludrunya ya. Lihat. Bagi agan-agan ahli pohon yang tahu tolong infonya ya kan. Tuh. Juga ada semacam buah-buahnya di ujungnya. Tuh. Ya kan, tolong infonya ya kan. Ini jenis pohon apa nih? Ini pohon pertama. Pohon kedua, kita ada jenis pakis-pakisan nih, ya kan. Cukup indah juga nih kalau dijadikan tanaman hias. Saya sendiri nggak ngerti tuh pohon apa namanya. Maklum awam di dunia tumbuhan. Tuh yang ketiga, ada pohon yang berbuah tuh. Tak pohon apa ya? Coba nanti kapan-kapan kita lihat buahnya apa tuh. Ketiga ya. Yang keempat nih pohon pisang. Kalau pohon pisang kita sama-sama maklum lah ya. Tuh. Bahkan kayak ini pohon pisang ditanam nih. Karena dia itu berderet nih, pohon apa tunggul pertama, kedua, tuh banyak ya pohon pisang. Bahkan sebelah sini juga ada. Selanjutnya ini pohon, nah ini saya nggak tahu pohon apa nih, sering lihat. Pohon kelima ya. Pohon kelima ini masih. Tuh pohon keenam.
Tas jenis pohon apa nih? Para ahli tanaman nanti ya kita cek lagi pohon pelindung jenis apa. Nih pohon ketujuh, pohon terup ya, pohon terup atau pohon benda. Ini kalau pohon benda itu biasanya diambil getahnya untuk perangkap burung. Buahnya juga katanya itu bijinya enak kalau disangrai atau disangrai itu dipanggang lah. Nah ini ada nih, kalau nggak salah itu senggugu, pohon ke-8. Pohon senggugu itu obat batuk. Nah ini pohon aren nih. Nah pohon aren ini selain berfungsi sebagai pohon pelindung supaya tanah nggak longsor ke sana, dia juga sebagai pohon pangan nih, bermanfaat. Bisa diambil buahnya, diambil niranya. Terus ini juga ada nih pohon mahoni ini kalau nggak salah ya. Pohon mahoni. Selanjutnya ini juga pohon mahoni. Pohon mahoni. Mahoni ini kalau mahoni kayaknya ditanam sengaja supaya tanahnya tambah kuat. Ayo ini pohon saga apa ya ini kalau nggak salah tuh. Jadi dicek lagi nih. Kalau dulu sih kita nyebutnya pohon sisik melik. Ini pohon nangka nih. Selain difungsikan sebagai pohon pelindung, dia juga sebagai pohon buah nih. Mungkin sama kuncen atau orang-orang yang biasa ke sini itu diambil nangkanya. Selanjutnya pohon mahoni. Ini tuh nangkanya ya. Kayaknya dibelah tapi busuk nggak jadi dibawa pulang sama yang jaga ini. Pohon mahoni sama ini pohon terup. Ini pohon terup kalau nggak salah. Pohon mahoni ya. Nah, ini juga sama nih jenis pohon waru-waruan tadi kalau nggak salah ya. Kalau ini nggak tahu nih pohon apa nih ya. Nanti coba agan-agan yang tahu tolong diinfokan kan. Tuh. Ini nih, ini ada nih daunnya. Tuh. Ada lagi. Ini pohon waru-waruan. Tuh, ada pohon nangka. Nah, ini juga nih pohon apa nih? Oh, ini kalau nggak salah pohon lantoro, pohon kelandingan ya kalau nyebutnya itu. Pohon PTI Cina. Nah ini ada makam yang suka jarak ke sini. Makam keramat katanya Simbah Kidah. Oke. Ziarah makam memang sunnah, tapi kita jangan sampai terjebak kepada kemusyrikan yang dilarang oleh agama ya. Ziarah saja untuk mengingat kematian, untuk melaksanakan ibadah sunnah itu saja. Untuk mendoakan orang-orang yang meninggal. Tuh. Kemudian itu ada sebanyak bajing. Itu kalau nggak salah pohon hamplas. Kita cek ya. Tuh, iya nih. Pohon hamplas ya. Nah, ini pohon saga apa ya itu yang bijinya apa merah. Ini pohon hamplas nih. Nah kalau ini nih pohon bambu. Fakta ya ini tuh. Kita udah di pinggir sungai lagi tuh kan ya. Tuh sungainya. Saga atau pohon sisik melik. Nah, tuh. Nah, ini tadi kan kita di sungai yang sebelah sonohnya. Sebelah kanan kita tadi dulu ini sungai yang sebelah kirinya.
pohon pelindungnya adalah tuh rumpun bambu. Saya nggak tahu pohon apa itu, pohon mahoni. Kok banyak nggak taunya? Iya, maklum pemula. Makanya agan-agan yang kebetulan menonton video ini, tolong dibantu identifikasi pohon apa ya, biar bermanfaat tuh. Artinya pohon pelindung ini juga nggak hanya bisa ditanam di makam kan, tapi di tanah-tanah agan yang pinggir sungai ini bisa dimanfaatkan juga nih. Terus sengaja ini pohon rimbun kayak gini nggak ditebang itu supaya akar-akarnya itu melindungi atau menjaga tanah nggak. Ini sungai ini tuh, ini udah bibir sungai tuh, ya kan? Tuh. Pohon mahoni nih. Tuh. Pohon mahoni. Ini juga pohon mahoni. Juga pohon mahoni. Nah, kalau ini kita biasa menyebutnya pohon kembang nih. Pohon kembang karena khasnya kembang. Pohon pisang, rumput-rumputan, ya kan? Udah ya. Fakta ya. Jadi, kalau agan-agan nanya apa itu pohon pelindung, kalau kita baca referensi ya kan, pohon pelindung adalah pohon yang ditanam untuk melindungi manusia atau benda. Nah tuh sungai, ini sungai sebelah sini ya, sama curamnya. Kita sudah sebelah sini. Tuh sungai, curam ya. Tuh, sungai. Ini makam. Nah, kembali lagi tadi apa, pohon pelindung. Memang pohon pelindung itu pohon yang ditanam untuk melindungi manusia atau benda. Nah, seperti pohon-pohon di sekeliling sini nih, untuk melindungi makam ini supaya apa? Supaya tanahnya tidak longsor, tergerus arus sungai, dan pada akhirnya makamnya hilang. Nah, jadi itu satu pohon pelindung. Tentu tidak hanya melindungi makam saja, pada tempat-tempat lain pun begitu. Nah, pohon pelindung di sini kita ketemukan beberapa jenis pohon yang besar-besar, misalnya adalah pohon derep, ada pohon mahoni, ada pohon nangka, ada pohon aren, kemudian ada pohon lantoro, kemudian kalau nggak salah itu ada pohon, dulu kita menyebutnya dulu pohon sisimelik atau pohon saga itu kan ya. Ada pohon hamplas, kemudian ada pohon kembang, kemudian ada pohon waru-waruan, lalu ada beberapa jenis pohon yang kebanyakan saya nggak tahu namanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan menambah pengetahuan kita supaya melindungi tanah kita dari longsornya dengan pohon pelindung. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.